Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Al-Hakim dengan NPM 22111015. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Jadi, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan membahas dari Ignite Milestone 3 yang dimana tugas dari kewirausahaan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kumala selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Baik, di sini yang pertama terdapat who we are, siapa kita. Di sini nama dari venture atau bisnis yang kami jalani adalah Amazing Zone. Di dalam who we are ini terdapat 2 W 1 H, yang dimana yang pertama ada why, mengapa kami melakukan ide bisnis ini, menekuni ide bisnis ini. Jadi kami tertarik untuk menekuni ide bisnis ini karena melalui joki game Mobile Legends tentunya yang kami buat bisnisnya dapat memberikan layanan yang dapat membantu para pemain untuk meningkatkan rankingnya dengan cepat. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik bagi pelanggan, namun juga menciptakan peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas game. Kami percaya dengan memberikan pelayanan yang profesional dan fokus pada keamanan, bisnis ini dapat berkembang dan memberikan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, buat apa? Di sini penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan usaha kami. Jadi upaya kami fokus pada jasa joki Mobile Legends, itu nama gamenya, tentu membantu pemain meningkatkan peringkat akunnya dengan cepat. Kami juga menawarkan layanan yang transparan, aman, dan dapat dipercaya bagi para gamer yang ingin mencapai peringkat tertinggi. Lalu ada how, bagaimana, menjelaskan bagaimana usaha kami memecahkan masalah yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Jadi upaya kami memberikan solusi bagi para gamer lain ingin meningkatkan akun mereka atau profil game mereka secara efisien tanpa harus melibatkan waktu secara langsung. Kami menghasilkan pendapatan di sini melalui tarif joki atau jasa tersebut yang ditawarkan kepada pelanggan bersama dengan reputasi terpercaya dan hasil yang memuaskan. Baik, selanjutnya di sini masalah atau peluang. Yang pertama di sini ada konteks, kapan masalah tersebut terjadi dalam konteks ini. Jadi masalah yang terjadi ini di dalam kenaikan profil akun dari pelanggan pada game Mobile Legends yang muncul karena mereka merasa kesulitan atau tidak mempunyai skill yang cukup untuk menaikkan rank yang diinginkan mereka, rankingnya. Jadi di sini saatnya usaha Joki Gaming kami memberikan solusi dengan menyediakan layanan yang membantu mereka mencapai tujuan peringkat dengan cepat. Lalu pelanggan, segmen siapa yang paling sering mengalami masalah? Para pemain Mobile Legends yang paling sering mengalami masalah atau kendala adalah mereka yang memiliki waktu terbatas namun ingin mencapai rankingnya yang lebih tinggi. Lalu sini terdapat ada masalah. Apa akar permasalahan? Akar permasalahannya muncul dari keinginan para pemain Mobile Legends untuk meningkatkan ranking akunnya tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Bisnis kami hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada dampak emosional. Bagaimana perasaan dari pelanggan? Pelanggan mungkin sering merasa frustasi sebelum menggunakan jasa joki game terkait kesulitan dalam meningkatkan peringkat akun game di Mobile Legends. Mereka mungkin merasa dibatasi oleh waktu atau kemampuan mereka sendiri. Dampak yang dapat dikuantifikasi.
Dampak apa yang dapat diukur, termasuk di dalam unitnya. Dampak terukurnya adalah banyak waktu yang terbuang, yaitu waktu memainkan akun yang ingin dijadikan bahan bercandaan, kerugian bisnis karena target pasarnya hanya para penggemar Mobile Legends, hanya game itu saja, dan kehilangan kesempatan untuk menawarkan layanan kepada pelanggan sehingga sangat kurang efektif. Lalu alternatifnya apa? Apa yang pelanggan lakukan sekarang untuk mengatasi masalah tersebut? Pelanggan mungkin sudah mencoba memainkan game tersebut terus-menerus untuk meningkatkan peringkatnya, dan mereka pasti pernah berlatih seperti dengan menonton tutorial dari YouTube untuk meningkatkan keterampilannya. Alternatif mereka adalah berlatih bersama-sama dengan teman-teman, namun membutuhkan banyak waktu dan keterampilan yang kurang baik. Lalu ada kekurangan alternatif. Apa kerugian dari alternatif tersebut? Kerugiannya bermain bersama tanpa skill yang baik hanya akan membuang-buang waktu saja, karena jika skill yang tidak bagus maka akan mengakibatkan kekalahan terus-menerus. Hal ini hanya membuang-buang tenaga saja dan waktu juga terbuang. Baik, selanjutnya itu problem interview and survey result. Di dalam problem interview and survey result yang terdapat 4 pertanyaan yang harus kita jawab sebagai bentuk step-step untuk melanjutkan usaha kami, yaitu sebagai jasa joki Mobile Legends. Pertanyaan pertama itu how many customers did you interview? Pertanyaan kedua yaitu what was the interview model? Pertanyaan ketiga itu how many of them agree this is a problem and want a solution? Dan pertanyaan terakhir yaitu how many of them said they don't need a new solution? Jawaban untuk pertanyaan pertama yaitu terdapat 5 pelanggan yang kami wawancarai terkait usaha yang kami lakukan sebagai usaha joki Mobile Legends ini. Dan untuk jawaban kedua yaitu wawancara melalui situs web atau kuesioner, yaitu melalui link yang kita berikan, dan para pelanggan akan mengisi link tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Untuk jawaban ketiga yaitu hanya 3 orang dari 5 orang yang menyatakan setuju dari telah jawaban yang kami kasih melalui kuesioner. Dan jawaban terakhir yaitu terdapat 2 orang yang memiliki pendapat berbeda terkait usaha yang kami jalankan ini. Baik, selanjutnya itu market size estimation. Di dalam market size estimation ini terdapat TAM, SAM, dan SOM. Untuk target TAM, kami menargetkan seluruh pemain Mobile Legends yang ada di Indonesia, karena kami memiliki pasar yang cukup luas dan mudah dijangkau oleh banyak kalangan pemain yang ingin menaikkan levelnya secara cepat. Untuk target pertama yaitu 51 juta pemain untuk TAM, dan untuk SAM kita menargetkan di Provinsi Lampung, karena Provinsi Lampung memiliki pemain Mobile Legends yang cukup banyak, yaitu sekitar 3 juta pemain aktif. Dan untuk SAM kita menargetkan untuk wilayah Bandar Lampung yang termasuk wilayah besar di Bandar Lampung, yaitu dengan total 589.000 pemain. Baik, di sini selanjutnya ada customer persona atau kepribadian dari pelanggan. Kami di sini mengambil satu sampel dari pelanggan kami, yang dimana etos dari pelanggan kami yaitu dengan senang hati saya menyampaikan bahwa saya memiliki keyakinan yang besar terhadap layanan yang Anda tawarkan atau dari jasa kami. Setiap interaksi menegaskan profesionalisme, kualitas, dan dedikasi dari kami. Saya yakin bahwa memilih layanan dari kami ialah keputusan yang tepat. Lalu dia mengucapkan terima kasih juga atas komitmen yang luar biasa. Nah, dari perbedaan ini terdapat personality yang dimana umur dia adalah 24 tahun. Sekarang dia bekerja di perusahaan swasta, lokasi kantor dekat perkotaan yang padat penduduk, karena ia selalu disibukkan dengan pekerjaannya yang melayani banyak orang, yaitu sebagai kantor pelayanan masyarakat swasta. Lalu di sini ada goals atau tujuannya dari Rifan. Rasa bahagia bertambah. Rifan merasa senang dan puas karena akun game-nya naik peringkat dari peringkat sebelumnya, namun dia merasa tidak puas dengan peringkatnya saat ini. Lalu kedua,
Tujuannya juga meningkatkan pengalaman bermain. Nah, Rifan merasa sangat sulit bermain di rank sebelumnya karena tim yang ia miliki selalu menyulitkan untuk naik ke ranking berikutnya. Nah, di sini ada frustration dari Rifan. Itu yang pertama ada kurangnya waktu. Rifan mungkin akan kesulitan untuk menaikkan ranknya saat ini karena kurangnya waktu yang dimiliki dan banyak aktivitas yang dilakukan sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain. Yang kedua, kurangnya skill bermain. Skill atau kemampuan yang dimiliki Rifan mungkin selalu tidak cocok dengan tim yang didapatnya atau ranknya saat ini dan menyebabkan kekalahan. Lalu di sini ada bio dari Rifan. Biografinya, Rifan merupakan seorang yang memiliki sedikit waktu dan selalu sibuk dengan aktivitasnya, namun ia tetap hobi bermain game karena hal tersebut membuatnya bahagia. Namun dengan kesibukannya, ia merasa tidak mempunyai waktu untuk menaikkan profil game atau rankingnya saat ini. Motivasinya dari Rifan adalah stop blaming everything, do what makes you happy. Selanjutnya yaitu Value Proposition Canvas. Di dalam Value Proposition Canvas ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan usaha kita, dan terdapat beberapa faktor-faktor yang harus kita jawab yang terkait dengan usaha kami sebagai usaha joki game Mobile Legends. Untuk pertanyaannya yaitu what do you offer that makes the customer happy, dan jawabannya itu pelayanan yang kami tawarkan kepada pelanggan agar mereka senang adalah pertama, kami memberikan harga khusus untuk pelayanan kami kepada pelanggan saat pertama kali berlangganan, dan setelah itu selama minimal 6 bulan berlangganan kami layani. Kami memberikan refund atau pengembalian 100% jika pelanggan kurang cocok, jika ada kesalahan atau ketidakpuasan. Dan ketiga, pelayanan cepat di mana pelanggan tidak perlu menunggu lama atas pekerjaan yang kita lakukan. Kedua yaitu what is the product or service that you are offering, dan jawabannya yaitu jasa yang kami tawarkan adalah joki game yang digunakan sebagai menaikkan rank secara cepat. Selanjutnya itu which features of your offering relevant the customer's pains, yaitu jawabannya fitur yang dapat meringankan beban bisnis joki kami adalah dari aspek efisiensi dengan menyediakan permainan joki yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam menaikkan rank yang mereka miliki, dan memberikan tutorial cara bermain yang baik dan cepat agar rank yang mereka miliki cepat meningkat. Dan kami meringankan beban pelanggan yang harus memainkan sendiri permainan yang sulit dan kadang suka mendapatkan tim yang kurang cocok. Selanjutnya itu gains, yaitu faktor seperti harga terjangkau, pelayanan cepat, dan kemudahan kami dalam pemesanan yang dipesankan secara cepat dari pelanggan. Kedua yaitu jobs. Faktor jobs ini yaitu pelanggan ingin praktis dalam menaikkan level yang mereka miliki atau rank yang mereka miliki. Yang kedua itu keinginan biaya yang murah. Ketiga itu kecepatan dalam pesanan. Dan untuk pains yaitu faktornya seperti lamanya proses pekerjaan, kesulitan pesanan di toko lain, atau promo yang disediakan tidak ada atau kurang banyak. Baik, selanjutnya di sini ada solution. Penjelasan dari solusi kami ialah solusi untuk Anda yang kesusahan dalam meningkatkan level atau ranked game dan menaikkan status profil Anda. Lalu penawaran kami di sini, kami menawarkan bagi pelanggan pertama dengan harga miring dan dijamin proses pengerjaan yang cepat. Detail dari penawaran kami, yang pertama, kami memberikan harga khusus layanan kami kepada pelanggan saat pertama kali berlangganan dan setelahnya minimal 6 bulan berlangganan. Lalu yang kedua, layanan kami memberikan pengembalian dana 100% jika tidak sesuai ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga adalah pelayanan cepat di mana pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk pesanannya yang mereka pesan. Lalu benefit dari solusinya, yang pertama memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, yang kedua lebih efisien waktu, yang ketiga lebih hemat energi, yang keempat memiliki sejarah yang bagus atau histori dari permainan setelah menggunakan jasa kami, yang kelima
tidak sampai stres atau depresi ketika mengalami penurunan rank saat bermain. Selanjutnya di sini ada competition analysis, di mana sini tabelnya terdapat manfaat yang ada produk, harga, saluran pencitraan merek, variasi produk, ulasan pasar, RPP, lalu ada tambahan banyak sesuai kebutuhan. Di sini ada pesaingnya, ada 4 dan yang satunya itu usaha kami. Yang pesaing pertama di sini dari Tokopedia, pesaing kedua ada tokokami.com, yang pesaing ketiga ada keledaikan.id, pesaing keempat ada Joki ML pengangguran. Nah, dari pesaing-pesaing ini banyak varian harganya, dari mana pesaing pertama yaitu dengan mematok harga normalnya sebesar 127.500, pesaing kedua 212.500, pesaing ketiga 157.700, dan pesaing keempat 210.000, dan usaha kami mematok dengan harga 130.000. Nah, saluran pencitraan merek di sini channelsnya ialah yang untuk memasarkan marketnya Instagram, WhatsApp, YouTube, dan situs web. Kebanyakan pesaing itu menggunakan itu semua, dan juga mungkin ada tambahan aplikasi bernama TikTok dan juga Facebook. Kalau untuk usaha kami hanya Instagram dan WhatsApp. Lalu di variasi produk di sini rata-rata hampir sama, di mana ada top up diamond, jasa joki, pulsa, data pulsa dan data, voucher, tagihan, dan entertainment. Itu ada di pesaing 1, kurang lebih di pesaing 2 sampai 4 sama, tapi masih ada yang kurang juga. Dan untuk usaha kami hanya top up diamond dan jasa joki saja. Nah, di ulasan pasarnya, di marketnya, pesaing 1 mendapatkan ulasan sebesar 4,9 ratingnya. Pesaing 2 juga sama, pesaing 3 4,8, pesaing 4 4,7. Di sini usaha kami belum memiliki rating karena kami benar-benar baru membuka usahanya. Lalu di sini dari RPP, di mana terdapat kemahiran tinggi di pesaing 1, waktu dan efisiensi, keamanan dan keandalan. Karena di sini semuanya pasti memiliki atau menggunakan ini semua. Lalu tambahan atau bonusnya yang ada di pesaing-pesaing ialah bonus dan prioritas layanan diskon untuk setiap pembelian. Lalu kalau untuk usaha kami di sini hanya prioritas layanan dan penawaran khusus. Kemudian ada materi kanvas. Pertama ada masalah. Pertama, membutuhkan banyak waktu. Kedua, banyak pelanggan tidak memiliki waktu luang. Ketiga, sulit untuk memenangkan permainan karena keterampilan yang buruk. Dan terakhir, anggota tim yang kurang berkualitas. Kemudian ada alternatif yang ada, yaitu forum komunitas, Scrim, dan program bimbingan. Kemudian solusi dari masalah tersebut adalah menawarkan pilihan paket layanan sesuai selera, menawarkan banyak fitur lainnya, memudahkan dalam memesan dengan mudah, yaitu secara online. Kemudian ada proporsi nilai unik, yaitu cara cepat untuk menyelesaikan masalah game. Kemudian dilanjutkan oleh konsep tingkat tinggi, yaitu nikmati akun game yang sudah mencapai rank tinggi tanpa mengeluarkan tenaga atau kehabisan banyak waktu. Keunggulan yang ada yaitu jaringan di komunitas Mobile Legends, kemudian saluran yaitu teman atau komunitas, dan juga media sosial WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Segmen pelanggan sendiri kita mereka yang merasa tertinggal dalam kemampuan bermain dan memiliki waktu terbatas, namun ingin mengejar ketertinggalan dari teman atau kompetitornya. Pengadopsi awal pemain yang ingin mencapai level tinggi dan cepat dan murah. Kemudian di sini ada biaya strukturnya, yaitu pertama biaya kuota internet, biaya karyawan, dan biaya promosi.
Aliran pendapatannya dari tarif langsung dari pelanggan, streaming konten, penjualan barang dagangan, dan layanan konsultasi dan pelatihan. Baik, selanjutnya ada materi MVP. Joki Mobile Legends adalah seseorang yang dibayar untuk memainkan game Mobile Legends menggunakan akun orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan ranking atau statistik dalam permainan tersebut. Mereka biasanya memiliki tingkat keterampilan yang tinggi dan ditugaskan oleh pemain yang ingin mencapai tujuan tertentu dalam permainan. Cara kerja bisnis kami adalah dengan mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan kami. Setelah itu, tim kami melakukan pendekatan untuk mengetahui apa yang ingin kami capai sesuai dengan kepuasan dari pelanggan kami. Kami memastikan bahwa kami akan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan kami sebagai bentuk layanan terbaik. Tujuan kami adalah kepuasan terhadap produk yang kami tawarkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pelanggan kami adalah dengan melakukan konsultasi dan penawaran dengan target dan rincian ranking atau hero yang ingin dicapai pelanggan. Kemudian kami memilih joki sesuai dengan keinginan pelanggan kami. Ketika proses sebelumnya dilakukan, pelanggan dapat menggabungkan dan menunggu hasil dari proses joki permainan yang kita lakukan hingga hasil akhir dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kemudian ada MVP validation. Apa MVP yang kita tawarkan? Yaitu pertama, berapa lama kami akan menguji MVP ini? Yaitu sekitar 1 hingga 3 minggu. Pertanyaan selanjutnya, siapa target audiens kami untuk tes ini? Berapa banyak dari mereka? Target dari audiens kami adalah anak-anak berusia 13 tahun, remaja hingga dewasa, setidaknya berkisar 20-30%. Bagaimana kita bisa menjangkau audiens tersebut, yaitu dengan melakukan promosi di media sosial dan menunjukkan testimoni serta hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada result of test. Apakah cukup banyak pelanggan yang membeli? Mengapa atau mengapa tidak? Dalam prosesnya, kami hampir mendapatkan pelanggan yang memenuhi target karena kami memiliki strategi yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia. Apakah pelanggan membayar harga yang kami harapkan? Mengapa iya atau mengapa tidak? Iya, karena kami juga menerapkan promosi melalui diskon-diskon harga atau promo beli 1 dapat 1 yang menarik pelanggan. Apakah pelanggan kembali ke produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya? Mengapa iya dan atau mengapa tidak? Iya, beberapa pelanggan kami menggunakan jasa kami karena kami selalu memberikan pelayanan yang konsisten sehingga pelanggan menjadi loyal dengan layanan kami. Selanjutnya ada konklusi dari usaha kami adalah preserve, dan selanjutnya ada realisasi atau wawasan. Dalam menjalankan strategi wirausaha, realisasi yang kami lakukan adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial dan testimoni terpercaya dan telah mencapai target yang diinginkan. Untuk langkah selanjutnya, kami berencana untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat melayani lebih banyak pelanggan dan lebih efisien dalam waktu. Terus selanjutnya ialah sales plan. Pertama ada customer sales funnel. Yang paling atas yaitu target market dari usaha kami yaitu sekitar 8.204 orang. Kemudian leads atau orang yang mulai tertarik dengan usaha kami yaitu sekitar 3.459 orang. Kemudian ada kesempatan atau opportunities dari leads tadi yaitu calon customer kami yaitu sekitar 1.278 orang, dan customer kami telah berjumlah sekitar 489 orang. Kemudian ada table customer acquisition plan. Segmen pelanggan sasaran atau target kami yaitu teman terdekat dan individu lainnya, yaitu sekitar 200 orang. Kemudian channel yang kami gunakan untuk menarik segmen pelanggan tersebut ialah Instagram dan WhatsApp. Kemudian ada perkiraan jumlah prospek atau jumlah leads yang menjadi calon kami yaitu sekitar 3.459 orang. Dan perkiraan biaya untuk mengonversi prospek ini menjadi pelanggan sebenarnya yaitu sekitar 489 orang. Kemudian ada go to market strategi, yaitu ada 5W1H. Pertama ada Wu di sini menuju kepada siapa target kami yaitu teman terdekat dan individu lainnya. Kemudian ada what, yaitu apa usaha kami, yakni Joki Gaming Mobile Legends. Dan selanjutnya ada why atau mengapa harus pilih usaha kami, karena menghemat waktu dan energi. Kemudian ada where, di mana tempat kami berusaha atau beroperasi, yaitu di rumah masing-masing.
Kemudian ada WN, yaitu kapan bisnis kami berjalan, yaitu di awal tahun 2024. Dan terakhir ada how, bagaimana kalian menyebarluaskan usaha kalian itu melewat media sosial dan dari mulut ke mulut. Kalian juga bisa mengakses Instagram usaha kami lewat amazingzone_store, dan kalian bisa melakukan pembayaran via Dana, BRI, GoPay, dan Felix. Oke, financial plan atau rencana keuangan. Rencana keuangan ini dibuat agar kami tahu berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat bisnis ini. Yang pertama itu setting up the business, yaitu console fees atau counting lawyers fees. Di sini kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun karena kami tidak mengikuti konsultasi apapun atau seminar apapun untuk membuat bisnis ini. Kedua itu bisnis registrasi fees. Biaya yang dikeluarkan juga sama, tidak ada, kami tidak meregistrasi untuk membuat bisnis ini. Ketiga itu website relate atau domain registrasi website setup, dan kami juga tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Dan untuk selanjutnya lisensis atau other lisensis dan other startup cost. Dan untuk dua-duanya itu kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun karena kami dihitung bisnis yang baru dan tidak memerlukan biaya yang besar untuk menjalankannya. Dan equipment ini kita tidak mengeluarkan sebesar pun sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya itu starting operations. Di dalam starting operations ini terdapat marketing and promotion cost. Di dalam marketing and promotional cost kami mengeluarkan biaya sekitar 25.000 karena kami mengeluarkan biaya foto sebagai modal untuk memberikan video-video atau gambar-gambar yang disajikan di sosial media agar dapat tersebar ke manapun. Selanjutnya itu supplies and raw material, kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Stationery and official supplies sama, kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Dan untuk working capital kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun karena para pekerja yang terlibat di dalam situ adalah kami para pemain Mobile Legends yang ingin membuat bisnis tersebut. Selanjutnya itu startup capital, yaitu terdapat equity investasi by team. Ya, kami mengeluarkan biaya sebesar 50.000 untuk menjalankan equity investasi by team ini. Dan terakhir yaitu loan from colleagues or other. Kami tidak mengeluarkan biaya sebesar pun. Jadi total financial plan yang kami keluarkan yaitu sebesar 75.000 atau sekitar kurang lebih $1. Maka materi selanjutnya adalah forecast P&L. Pada bulan Januari cash sales berjumlah 500.000, kemudian mengalami fluktuatif pada bulan Agustus berjumlah 700.000 dan pada akhir tahun kembali turun menjadi 600.000. Kemudian total sales mengalami surplus hingga akhir tahun menjadi 600.000. Kemudian ada cost good of sales yaitu berjumlah 200.000, tidak mengalami perubahan apapun hingga akhir tahun. Kemudian ada gross profit sama dengan cost of good tadi. Gross profit di sini berjumlah 300.000 dan tidak mengalami perubahan sama sekali hingga akhir tahun. Kemudian ada marketing and promotion pada bulan Januari berjumlah 50.000 hingga akhir tahun pun berjumlah 50.000. Dan utilities juga berjumlah 50.000 dan akhir tahun pun tidak mengalami perubahan. Kemudian total expenses pada awal tahun berjumlah 100.000 dan akhir tahun pun berjumlah 100.000. Dan selanjutnya ada net profit atau loss pada awal tahun berjumlah 200.000 dan mengalami surplus hingga akhir tahun mencapai 300.000. Gross profit margin pada awal tahun berjumlah Rp0 hingga akhir tahun menjadi 98%. Net profit margin yang juga pada awal tahun berjumlah 0% dan pada akhir tahun berjumlah 78%. Baik, selanjutnya ada financial projection. Yang pertama adalah number of sales. Number of sales pada tahun pertama yakni sebesar 200, kemudian pada tahun kedua sebesar 239, tahun ketiga 178, tahun keempat 196 dan tahun kelima yaitu 225 orang. Di sini mengalami surplus dari tahun 1 hingga tahun kelima sebesar 25 orang, dan kemudian dilanjutkan oleh value of each sale itu sebesar 12.000 di setiap tahunnya. Kemudian ada total revenue sebesar 2.400.000 di tahun pertama dan 2.700.000 di tahun kelima.
dilanjutkan oleh marketing and promotion pada tahun pertama yakni 600.000 hingga tahun kelima yakni 600.000, dan utilities pun juga sama, pada tahun pertama 600.000 tidak ada perubahan hingga tahun kelima. Unit ekonomis ini terdapat perhitungan yang atau biaya-biaya fix yang kami keluarkan atau yang kami dapat setelah menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada revenue atau keuntungan. Keuntungan untuk tahun pertama kami dapat keuntungan sekitar Rp2.400.000 dari usaha game Jokicam. Untuk COL atau core kami juga mendapatkan keuntungan yang sama sekitar Rp2.400.000. Itu gross profit kami mendapat keuntungan sebesar Rp4.970.000, dan gross profit margin rata-ratanya itu sekitar 99%, dan biaya operasi kami itu sekitar Rp1.200.000, dan operating profit yaitu sekitar Rp12.000. Dan selanjutnya itu unit ekonomis. Untuk CAC ini kami menghitung menggunakan cost of sales ditambah cost of marketing dan dikurang number of new customer, dan dihitung-hitung memiliki hasil yang Rp9.000. Yang selanjutnya itu CLV itu kami mengkali market yang kami miliki, yaitu di total sebesar Rp691.800. Dan terakhir yaitu ARPU, yaitu kami menjumlahkan dengan cara mentotal semua keuntungan yang kami dapat dan waktu periode tertentu dan membaginya dengan total number of customer, dan kami mendapatkan sekitar Rp12.